Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tasya Aprilia dari kelas Kewirausahaan 3, kelompok 2. Dalam kelompok 2 terdiri dari saya, Tasya Aprilia, kemudian ada Dewi Arisna, Sarah Nurrahmah, Celia Priyanti, Bari Triantiarno, dan Anfal Fahri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis konveksi pakaian. Oke, yang pertama di sini ada logo dari Tasya Collection. Dan Tasya Collection memiliki slogan, jasa konveksi termurah dengan pengerjaan yang tepat, rapi, dan tepat waktu. Selanjutnya, ada tujuan, isu, dan solusi. Yang pertama itu ada kebutuhan pasar, yaitu banyaknya komunitas milenial yang semakin banyak di sekitar, anak-anak sekolah yang membutuhkan seragam, mahasiswa yang membutuhkan PDH dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada contoh kasus yang dimana banyaknya mahasiswa yang bergabung dari organisasi maupun komunitas yang sering berkumpul dalam bentuk forum namun tidak menggunakan PDH. Untuk solusi dari kasus tersebut yaitu menggunakan dress code sama warna, menggunakan slayer, atau menggunakan name tag. Selanjutnya ada solusi dan value proposition. Untuk solusi ada 2 poin yaitu menggunakan PDH dan menggunakan kemeja. Untuk value proposition ada 3 poin yaitu what do you want is here. Yang kedua, good cheap fast. And yang ketiga, customer is a king. Pada slide selanjutnya ada input, proses, output, dan outcome. Untuk input itu menambah lapangan pekerjaan, memenuhi keinginan masyarakat, dan menciptakan pelanggan. Selanjutnya untuk proses, semakin banyak omset penjualan dan meningkatnya pelanggan, maka oleh karena itu Tasya Collection membutuhkan pekerja yang lebih banyak. Untuk itu Tasya Collection membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan memprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Untuk output yaitu dari skala omset penjualan yang semakin meningkat dan pelanggan baru yang meningkat dan berkurangnya tingkat pengangguran di daerah sekitar. Yang terakhir ada outcome, di mana banyaknya masyarakat sekitar yang ikut memprioritaskan Tasya Collection. Dengan itu, semakin banyak masyarakat yang memperkenalkan Tasya Collection, maka pelanggan yang datang akan semakin meningkat. Selanjutnya, persentase jumlah konsumen Tasya Collection yang pertama pada pelajar terdapat 15%, mahasiswa 30%, komunitas 30%, dan pekerja 20%. Melalui Tasya Collection, maka akan memudahkan sekelompok organisasi ataupun masyarakat dengan mudah dapat menemukan pakaian identitasnya di Tasya Collection. Kemudian ada kompetisi dan posisi pesaing. Untuk pesaing langsung terdapat 1 poin, yaitu bangun bersama percetakan. Untuk pesaing tidak langsung melalui 2 poin, yaitu fashion store di e-commerce dan toko baju di pasar. Selanjutnya ada aspek anggaran dan keuangan. Pada sumber pendapatan 1 dari PDH, harga per unit 15.000 per meter, COGS per unit 25.000, dan laba kotor per unit 40.000. Selanjutnya sumber pendapatan kedua yaitu dari kemeja, harga per unit 50.000, COGS per unit 100.000, maka laba kotor per unit 150.000. Dan di sini bisa kita lihat pada diagram proyeksi profit dan COGS atau laba kotor pada tahun pertama yang tertera di diagram persentase ini. Kemudian ada kebutuhan dan alokasi dana yang dimana beban usaha terdapat biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya listrik, air, telepon, dan biaya lain-lain dengan total keseluruhan sebesar Rp135.463.869. Selanjutnya ada strategi dari tahun ke tahun ke depannya. Pada fase 1 tahun 2020 membuka offline store di daerah Depok dan memiliki tim berjumlah 15 orang. Pada fase kedua tahun 2021 meningkatkan pelanggan dan target penjualan serta membuat konten yang menarik pembeli. Fase ketiga tahun 2022 membuka cabang di Jakarta Pusat dengan mempromosikan store di media massa. Dan fase yang keempat memasarkan di Kota Bandung, membuka cabang di Kota Bandung dan membuat industri konveksi skala besar. Kemudian ada laporan keuangan 1 tahun terakhir di sini. Bisa kita lihat pada poin pertama ada pendapatan usaha
Selanjutnya ada beban usaha yang dimana terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya gaji, biaya pemasaran, biaya listrik, air telepon, dan biaya lain-lainnya yang jika dijumlahkan bertotal Rp351.446.670. Kemudian di sini terdapat laba sebelum pajak dan PPh 15%, maka jumlah atau total laba bersih setelah pajak sebesar Rp462.422.500. Dan yang terakhir di sini ada contoh dokumentasi dari produk Tasya Collection. Yang pertama ada contoh dari jaket, kemudian jas alma mater, kaos, dan kemeja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.